Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda di ruang virtual untuk mata kuliah Public Relation. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi terbaik dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, kita lanjutkan topik demi topik yang sudah kita bahas setiap minggunya, dan kali ini kita akan coba lihat lebih jauh bagaimana sebenarnya kegiatan dari PR, Public Relation, dan apa persyaratan-persyaratan yang sebenarnya juga yang harus dimiliki oleh seorang petugas Public Relation atau praktisi Public Relation atau yang lebih dikenal dengan Public Relation Officer. Sehingga nanti kita bisa menganalisis bersama apakah seseorang yang kita lihat sebagai petugas PR itu memenuhi syarat atau layak disebut seorang petugas PR atau praktisi PR dari lembaga tersebut. Kita lihat yang pertama, untuk kegiatan public relation, sebenarnya di lembaga manapun itu merupakan implikasi atau implementasi dari tugas PR untuk mencapai tujuan. Tujuan siapa? Tujuan apa? Tujuan lembaga atau tujuan organisasi demi menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak atau perantara dari lembaga terhadap publiknya, dan perannya sebagai seorang juru bicaranya organisasi secara menyeluruh. Dan pada hakikatnya public relation atau petugas atau praktisi PR ini adalah mereka-mereka yang memiliki kegiatan dalam konteks komunikasi atau bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan semua ihwal, semua hal, kebijakan atau segala sesuatu yang dimiliki dan memang seharusnya dipublish dan diketahui oleh publiknya lembaga dengan berbagai macam simbol yang barangkali bisa dimanfaatkan melalui komunikasi, bentuknya bisa verbal, bisa non-verbal, atau berbagai event yang bisa dimanfaatkan oleh petugas-petugas dan praktisi PR dimanapun. Seperti yang tadi kita lihat, pada prinsipnya tugas utama atau kegiatan utama apapun bentuknya dari seorang praktisi PR selalu terkait langsung dengan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Dan kegiatan berkomunikasi itu bisa dibagi kepada dua hal. Yang pertama dalam bentuk verbal, dan yang kedua bentuknya adalah non-verbal. Dan sebagian besar adalah pekerjaan yang mulai dilakukan oleh praktisi PR ini dalam hal menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis berbagai hal terkait dengan kegiatan-kegiatan atau event-event yang harus disampaikan kepada pers dan sebagainya. Apakah bentuknya berita atau memang mempublish hasil karya, hasil produksi dari lembaga tersebut. Nah, sedangkan verbal lisan, kalau tadi ada tulisan, kalau yang lisannya dalam bentuk verbal adalah jumpa pers, open house, presenter, dan lain sebagainya. Dan secara umum itu selalu dimanfaatkan oleh praktisi PR dimanapun mereka. Semakin besar organisasinya, semakin besar lembaganya, semakin banyak event dan kegiatan, khususnya dalam bentuk jumpa pers yang dimanfaatkan oleh praktisi PR. Sementara dalam bentuk komunikasi non-verbal, itu meliputi berbagai hal, mulai dari penyelenggaraan pameran, seminar, special event, riset, apakah di dalam lembaga atau di luar lembaga, di tempat umum atau memang dipilih secara khusus dengan publik khusus dari lembaga yang dimaksud. Ada istilah main activity atau aktivitas utamanya. Kita ambil dari satu pendapat dari Ruslan. Dia menegaskan bahwa main activity dari praktisi PR di sebuah lembaga itu minimal 3. Yang pertama adalah sebagai komunikator. The public relation must have ability as communicator either directly and indirectly. Artinya apa? Public
relation officer atau si praktisi PR ini seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seorang komunikator yang handal, apakah secara langsung ataupun secara tidak langsung berkaitan atau berkomunikasi dengan publik yang dimaksud. Apakah menggunakan media, menggunakan sarana, atau lewat event tertentu, atau memang melalui apa yang kita sebut yang tadi dengan jumpa pers, dewan pers, atau memanfaatkan iklan. Tetapi pada prinsipnya mereka memanfaatkan kemampuan komunikasi karena yang akan mendesain beritanya adalah CPR itu sendiri. Artinya mereka berperan sebagai person spoken. Nah, yang kedua adalah main activity dari seorang PR-nya lembaga, mereka adalah sebagai backup-nya manajemen. The public relation must support other activities like management, promotion, marketing, operational, and etc. Nah, ini bisa dimaknain bahwa public relation seorang PR-nya lembaga harus mensupport berbagai aktivitas yang dimiliki oleh lembaga, berapapun beratnya, seperti manajemen promosi, marketing, atau kegiatan operasional lainnya dan segala macam yang memang seharusnya ditempuh dan dilakukan dalam rangka mempromosikan produk, jasa, atau lembaga secara keseluruhan. Dan yang paling utama sebenarnya adalah main activity-nya sebagai image maker must be creates a positive image in order to achieve reputation, achievement, and target of the company. Gimana kita memaknainya? Bahwa seorang public relation officer atau petugas PR harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Image maker, kalau harus dikembangkan lagi, bahwa petugas public relation officer harus mampu menjadi pencipta, mereka yang punya kemampuan untuk menciptakan apa? Citra positif atau image positif dalam rangka mencapai atau membangun reputasi yang luar biasa dari lembaga, termasuk penghargaan dan target-target dari perusahaan ataupun lembaga yang dimaksud. Sehingga di tangan mereka lah baik buruk atau berkembang atau tidaknya sebuah lembaga. Jadi memang tugas dari praktisi PR ini menjadi sangat luar biasa. Beban moral dan beban buruk hebatnya sebuah lembaga itu kadangkala tidak bisa tidak disematkan di punggung mereka, di pundak mereka. Dan kalau dilihat tugas-tugas ke-PR-an, memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Maka wajar di negara-negara hebat dan negara-negara yang maju, PR memang diletakkan satu level, hampir satu level dengan pengambil keputusan tertinggi di setiap lembaga. Karena tugas mereka apa? Mulai dari menginterpretasikan, menganalisis, melakukan evaluasi terhadap berbagai kecenderungan perilaku publik. Kemudian bagaimana pada akhirnya mereka mampu merekomendasikan kepada manajemen untuk kemudian dibawa dalam lembaga dalam bentuk rumusan-rumusan kebijakan perusahaan atau organisasi. Oke, teman-teman mahasiswa, kita lihat apa sebenarnya tugas-tugas dari Public Relation Officer ini. Yang pertama adalah menginterpretasikan, menganalisis, kemudian mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik, apakah publik internal ataupun publik eksternal. Jadi memang berat ini tugasnya, memang sangat berat, mulai dari interpretasi sampai melihat bagaimana kecenderungan dari semua perilaku publik. Karena ini menjadi indikasi dan masukan. Kemudian pada akhirnya semua hal itu didesain dalam sebuah catatan lengkap untuk kemudian direkomendasikan kepada manajemen atau pengambil kebijakan. Untuk apa? Ini menjadi data empirik yang akan sangat luar biasa menjadi masukan untuk dirumuskan secara bersama-sama dalam bentuk kebijakan perusahaan ataupun organisasi.
Bahkan menurut kecenderungan publik, itu sebenarnya bisa diklasifikasikan oleh Frank Jeffkin menjadi 4 situasi. Yang pertama, ada yang tidak tahu tetapi mengetahui. Yang kedua, ada yang apatis dan ada juga yang peduli. Yang ketiga, ada prasangka tapi ada yang menerima. Dan kemudian ada yang memiliki atau menyebabkan terjadinya permusuhan, tapi juga ada bagian-bagian yang memberikan simpati. Yang kedua adalah mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik. Dalam kondisi yang manapun, tugas ini menjadi sangat berat karena tugas PR atau humas dalam kaitannya dengan hal ini adalah mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, saling memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, dan dua-duanya bisa dilaksanakan. Sehingga yang satu bisa menerima, yang satu memberi, begitu juga sebaliknya. Saling memberikan dampak positif. Yang ketiga, tugas PR itu adalah mengevaluasi berbagai program perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung. Nah, tugas evaluasi ini, evaluasi terhadap program ini, mengisyaratkan kedudukan dan wewenang PR yang sangat tinggi dan luas. Tapi apakah di Indonesia sudah masuk dalam kategori yang dimaksud? Nah, itu yang jadi problem. Artinya yang kita bahas untuk hari ini adalah kedudukan PR di sebuah negara berkembang yang sudah memang betul-betul menganggap PR itu punya kedudukan karena dilihat dari tugas dan pekerjaan mereka yang tidak sedikit. Sehingga wajar kedudukan mereka menjadi sedikit saja di bawah level, malah hampir sebanding dengan level pemegang kedudukan tertinggi di perusahaan. Teman-teman mahasiswa semuanya, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa dalam kegiatan public relation officer atau praktisi PR ini di lembaga besar, biasanya kita bisa melihat proses pekerjaan mereka itu bersifat skillis. Artinya apa? Bahwa proses PR itu berjalan terus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada. Tidak akan pernah berhenti. Meski orang yang bersangkutan sudah tidak di sana lagi. Artinya apa? Program PR tidak berhenti begitu tujuan program tersebut diselesaikan. Tapi dia ibarat siklus akan terjadi, berkembang, dan terus-menerus akan begitu. Jadi kalau boleh digambarkan gini, mulai dari pengumpulan data, ibarat siklus dia melingkar. Selalu dimulai dari pengumpulan data tadi, data-data empirik terkait dengan berbagai hal yang ingin dicapai, yang ingin dikejar, ingin diperbaiki dalam rangka bagaimana publiknya bisa paham, bisa mengerti tentang produk, jasa, atau tentang organisasi, tentang lembaga. Ketika ada masalah, data itu dikumpulkan. Ketika data didapatkan, kemudian dibawa, didefinisikan permasalahan-permasalahan yang diperoleh itu di lembaga bersama dengan pengambil kebijakan. Kemudian hasil dari definisi itu didudukkan bersama untuk membuat rencana dan program. Melalui rencana dan program itulah kemudian dilakukan bentuknya dalam aksi-aksi komunikasi dalam bentuk yang berbeda-beda seperti yang kita bahas di awal tadi, apakah tertulis atau tidak tertulis, verbal ataupun non-verbal. Kemudian itu kegiatan tersebut dievaluasi. Hasil evaluasi dalam rangka mengindikasikan sejauh mana tingkat keberhasilan, apa saja persoalan. Nah, persoalan-persoalan ini didikte untuk digarisbawahi untuk kemudian dibawa sebagai data baru. Jadi sebagai data baru dilengkapi dengan data lapangan. Terjadi pengumpulan data berikutnya untuk kemudian didefinisikan kembali. Jadi akan terjadi perbaikan-perbaikan penyempurnaan. Artinya apa? Sebuah lembaga besar, sebuah organisasi dan perusahaan besar di negara yang sudah sangat maju dan berkembang, kedudukan public relation officer memang sangat tinggi karena mengindikasikan tugas mereka seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Jadi berhenti pun petugasnya, yang program dan kegiatan ke-PR-an tetap berjalan. Selagi perusahaan atau lembaga itu ada, maka kegiatan dan siklus yang dimulai dari pengumpulan data tadi sampai tindakan evaluasi dan dibawa kembali dalam rencana berikutnya untuk pengembangan program-program ke depan. Jadi tidak akan pernah berhenti. Nah, sekarang untuk perkenalan saja.
bagi Anda mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki ketertarikan dengan kegiatan public relation. Untuk mengenalkan kepada Anda sebenarnya aktivitas dari public relation officer itu seperti apa. Paling tidak ada 5. Yang pertama disebut dengan komunikasi. Jelas itu adalah kondisi sederhana dalam proses pertukaran ide, pesan, pendapat, informasi. Melalui apa? Melalui visualisasi, melalui lisan dan tulisan, verbal dan nonverbal. Yang kedua istilahnya adalah dalam aktivitas public relation itu adanya publisitas. Publisitas itu adalah diseminasi pesan yang terencana sedemikian rupa yang sudah didesain oleh lembaga atau perusahaan melalui tangan-tangan hebat mereka-mereka yang punya kepentingan dalam kegiatan public relation melalui media tertentu. Jadi mereka memanfaatkan media-media tertentu tanpa bayaran untuk meningkatkan minat terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang 3, promosi. Jadi ada publisitas, ada promosi. Nah, itu yang membedakannya. Publisitas dalam rangka diseminasi pesan yang terencana melalui media tertentu, sementara promosi adalah aktivitas mengkreasikan atau menstimulasi perhatian terhadap produk, perhatian dari publik, dari orang-orang yang memang memiliki kepentingan yang menjadi standar dan tujuan dari lembaga atau perusahaan terhadap produk, terhadap orang, terhadap organisasi, terhadap kasus yang memang ingin dipublish. Nah, proses agent yang keempat aktivitasnya adalah terkait dengan proses agent itu bisa dimanfaatkan melalui soft news stories. Dan yang terakhir adalah integrated marketing. Fungsi PR adalah pendukung pemasaran dan tujuannya memang beriklan di sebuah organisasi. Tapi tidak sebatas itu, tidak hanya untuk mengejar keuntungan materi, tetapi lebih kepada bagaimana membangun image. Jadi ketika produknya dipublish, diperkenalkan kepada masyarakat, kepada publik, yang mereka jual itu ya benar-benar, karena sekali saja publik mengenal bahwa quality dari produk yang dimaksud ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan, selesai, dan itu berisiko terhadap citra lembaga. Maka PR berbeda dengan hanya sebatas marketing, berbeda dengan sebatas iklan, meskipun iklan dan marketing adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan PR. Jadi yang mereka jual adalah sesuatu yang betul-betul real, didesain dengan ruang lingkup dan packaging yang luar biasa. Ini lagi-lagi mengindikasikan betapa sulitnya tugas dan peran dari seorang praktisi PR. Kalau kita mau lihat sumber-sumber atau berbagai sumber penelaahan dari sumber belajar lain terkait dengan aktivitas public relation, sebenarnya banyak sekali. Tadi kita menjelaskan paling tidak minimal 5 aktivitas dari public relation. Tapi sekedar untuk melihat lebih jauh, mungkin kita bisa lihat dari beberapa sumber yang ada. Apalagi yang berikutnya menjadi aktivitas dari kegiatan public relation officer yang ada di setiap perusahaan atau lembaga. Mereka juga menjadi terkait dengan manajemen issues. Artinya apa? Mengidentifikasi pekerjaan mereka, mengidentifikasi, memonitor aksi publik atau reaksi publik terhadap lembaga. Kemudian juga PR itu adalah manajemen krisis, berkaitan dengan kegiatan manajemen krisis menghadapi berbagai macam krisis atau problem atau bencana atau kegiatan negatif yang barangkali tidak terencana. Kemudian bagaimana pada akhirnya mereka bisa memaksimalkan akses positif yang dapat diraih sehingga bisa tetap mendapatkan citra dan pandang positif dari publiknya. Aktivitas lainnya adalah Public Information Officer, yaitu sebagai penghubung antara lembaga dengan pemerintah, antara lembaga dengan media, antara lembaga dengan publik. Yang lainnya barangkali kita bisa lihat bahwa aktivitas dari public relation itu public affair atau lobbying, bekerja mewakili lembaga atau perusahaan untuk menghadapi politisi, perangkat pemerintah yang punya peranan dalam menentukan kebijakan dan undang-undang untuk mempertahankan status quo atau mengubahnya. Jadi mereka perannya ada di sana. Nah, financial relation, bagaimana
lembaga pada akhirnya mampu menghadapi dan mengkomunikasikan berbagai informasi kepada pemegang saham atau masyarakat pemilik modal di perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja. Kemudian community relation, bahwa seorang PR atau praktisi PR di sebuah perusahaan berperan memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau publik secara umum. Internal relation, industry relation, ada juga yang disebut dengan minority relation, memantapkan sekaligus meningkatkan hubungan dengan grup minoritas atau individual yang selama ini dipandang sebelah mata oleh sebagian besar kita. Tapi ternyata untuk lembaga dimanapun, minoritas ataupun mayoritas, ternyata tetap ada kewajiban menjaga hubungan bahkan secara personal, karena ternyata memberikan dampak dan efek buruk atau justru sebaliknya bagi lembaga atau perusahaan ketika hubungan itu tidak dibina sedemikian rupa. Oke, barangkali itu aktivitas yang terkait dengan kegiatan dari public relation officer yang ada di sebuah perusahaan. Terakhir kita akan coba melihat terkait dengan syarat-syarat atau apa saja persyaratan yang mesti dimiliki oleh seorang praktisi PR di sebuah lembaga. Baik teman-teman mahasiswa, kita sampai ke bagian terakhir untuk melihat sedikit berbagai macam syarat yang disematkan atau yang sebenarnya memang harus dimiliki oleh seorang praktisi PR. Artinya semakin besar lembaga tempat mereka beraktivitas, semakin besar pula tuntutan yang harus dimiliki yang menjadi syarat untuk dibebankan di pundak mereka. Minimal ada 6 kriteria yang merangkum keahlian seorang praktisi public relation yang baik, terlepas dari latar belakang pribadinya. Jadi secara umum saja kita lihat. Yang pertama adalah praktisi PR itu harus mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter, budaya, kemampuan, pendidikan, bahasa. Semuanya harus mampu dihadapi dengan baik. Ini artinya apa? Praktisi PR dituntut memiliki kemampuan dan kemauan untuk berusaha, memahami, serta kadang-kadang bersikap toleran meski hatinya menolak kepada setiap orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi seorang penakut atau penjilat. Nah, ini yang mesti digarisbawahi, tidak boleh menjadi seorang penakut apalagi penjilat, karena dalam konteks pekerjaan itu real untuk mendapatkan hubungan yang baik sehingga nama lembaga atau citra lembaga menjadi taruhannya. Yang kedua adalah mampu berkomunikasi, karena memang ini menjadi ikhwal utama, syarat utama yang mutlak dimiliki oleh seorang praktisi PR di lembaga manapun. Artinya, ia mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, dengan jelas, dengan sederhana, dengan lugas, baik itu lisan ataupun tulisan, atau bukan, atau bahkan barangkali bisa menggunakan media-media secara visual, misalnya melalui gambar atau foto atau video. Apalagi sekarang berkembang dengan media sosial yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga manapun. Yang ketiga, pandai mengorganisasikan segala sesuatu. Hal ini tentunya menuntut satu kemampuan ekstra perencanaan yang prima. Jadi seorang praktisi PR adalah seorang planner yang handal. Yang keempat, memiliki integritas personal yang sangat tinggi, baik di dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Karena untuk menjadi integritas, memiliki integritas personal, tidak bisa jaim, istilahnya jaga image. Kalau aslinya tidak demikian, tidak memiliki integritas personal, mustahil kalau di dalam lembaga itu bisa diciptakan atau didesain sedemikian rupa. Jadi ini adalah faktor bawaan, adalah orang-orang yang betul-betul memiliki integritas personal yang sangat kuat. Berikutnya adalah memiliki imajinasi. Jadi seorang public relation officer atau praktisi PR adalah orang-orang yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga ia mampu membuat apa? Jurnal internal, menulis naskah, membuat film, membuat video terkait dengan produk atau jasa atau manusia yang menjadi andalan dari lembaganya, menyusun rencana. Rencana apa ya? Kalau memang terkait dengan kampanye, ya rencana kampanye.
rencana terkait dengan publish dari produknya, berarti itu harus didesain sedemikian rupa. Itu dilakukan secara rinci dan jelas. Kemudian ia juga harus mampu mencari, menemukan berbagai macam cara yang barangkali buat orang secara umum, buat kita yang di luar areal itu sama sekali tidak membayangkan bahwa itu bisa dilakukan oleh seorang praktisi PR. Nah, dua yang terakhir adalah kemampuan mencari tahu. Jadi mereka adalah orang-orang handal yang bisa mencari tahu, memiliki insting yang sangat peka. Mereka dituntut untuk memiliki akses informasi yang luas, sehingga relasinya memang harus sangat banyak. Kenapa? Karena kemampuan komunikasinya sangat tinggi. Dalam hal ini memang dituntut untuk menjadi seseorang yang serba tahu dan dekat dengan siapapun, dengan kalangan dan level manapun. Terakhir, seorang praktisi PR harus mampu melakukan penelitian, mengevaluasi hasil-hasil dari satu kondisi, satu keadaan yang punya kaitannya dengan nama baik atau image perusahaan atau lembaga, kemudian belajar dari hasil-hasil tersebut untuk kemudian didesain, didata untuk dibawa ke perusahaan atau lembaga menjadi satu statement, diperbincangkan sehingga menjadi keputusan-keputusan yang bijak, pada akhirnya memberikan dampak dan efek yang baik. Baik teman-teman mahasiswa, demikian pertemuan perkuliahan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apapun yang kita bahas hari ini bisa menjadi sesuatu yang berarti buat Anda di ruang virtual ini, sehingga pada akhirnya nanti bisa menganalisis seperti apa, seberapa berat sebenarnya tugas dari seorang praktisi PR. Jadi kalau memang punya planning, punya rencana untuk ada di posisi itu, artinya Anda tahu betapa sulitnya, betapa banyaknya syarat demi syarat yang harus Anda penuhin. Tapi who knows, suatu saat Anda lah salah satu orang terbaik itu. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.